Kampung Sawah merupakan sebuah daerah di wilayah Bekasi yang sangat menjunjung tinggi nilai kerukunan sejak lama. Tak heran, Kampung Sawah ini disebut sebagai kampung persaudaraan. Terdapat 3 rumah ibadah yang berdekatan di daerah ini, yaitu Gereja Katolik Santo Servatius, Gereja Kristen Pasundan, dan Masjid Al-Jauhar Yasvi. Salam persaudaraan. Perkenalkan, saya Pendeta Yoga Willy Pratama, Pendeta Jemaat di Gereja Kristen Pasundan Kampung Sawah. Nama saya Alisius Eko Praptanto, saya warga Kampung Sawah. Nama saya Solahuddin Malik. Orang sering menyebut saya sebagai tokoh Islam di Kampung Sawah. Saya menyebut diri saya Calo Kampung Sawah, ya, yang biasa kalau ada tamu ke sini atau ada mereka yang ingin belajar tentang Kampung Sawah, saya yang mengantar, menyiasati bikin acara apapun di sini agar mereka mendapatkan yang ingin mereka dapatkan di Kampung Sawah. Saya sendiri adalah salah satu pengurus Yayasan Pendidikan Pisawidi atau YASPI. Lebih tepatnya sekretaris. Sekretaris yayasan, saya berkiprah di YASPI dan beberapa lembaga lain, lembaga pendidikan khususnya. Kalau rumah ibadah itu kisah dari abad 19, ya. Kalau kerukunan yang ada di Kampung Sawah itu sudah sejak abad 4, ketika pada saat itu kerajaan Tarumanegara masih memerintah di sini. Waktu itu termasuk dari jemaatnya Kiai Sadrah, ya, yang dari Jawa Tengah. Itu ke sini tahun 18 sekian, 1850-an sekian, saya lupa. Kemudian beberapa jemaatnya itu pada 1896 itu mungkin ada dinamika tertentu di sana sehingga mencoba memisahkan diri, lalu mereka menuju ke Batavia untuk minta masuk menjadi convert menjadi Rum Katolik. Mereka akhirnya ke Batavia berkali-kali sehingga pada pada 6 Oktober 1896, ya, 6 Oktober 1896 itu ada 18 orang asli Kampung Sawah yang dibaptis menjadi Katolik, dan di situ disebut sebagai hari lahirnya Gereja Katolik Kampung Sawah. Tahun 1870 sudah ada orang Kristen di Pondok Melati. Dan baptisan pertama di Kampung Sawah yang kemudian menjadi penanda bagi hari lahirnya Jemaat Kampung Sawah itu terjadi di tahun 1874. Mr. F.L. Anting yang mempersiapkan seorang guru Injil dari pribumi, yaitu Bapak Paul Rikin, di mana Bapak Paul Rikin kemudian mempunyai 2 orang anak, yaitu Laban dan Lukas Rikin. Dari keluarga inilah kemudian kekristenan berkembang, di mana rumah ibadah pada awalnya merupakan rumah dari Laban Rikin. Ketika jemaat mulai berkembang, maka dipergunakanlah kebun dari Lukas Rikin, dibangun di sana rumah ibadah mulai tahun 1902, kemudian 1911, dan pindah ke lokasi yang ada sekarang ini. Dilakukanlah pembangunan hingga bangunan yang terakhir yang saat ini dibangun tahun 1983. Kalau YASPI itu tahun 77. YASPI didirikan tahun 77, jadi Abah itu dulu pulang pesantren, bekerja dulu di Jakarta, kemudian sebagai orang kampung sini dia pulang untuk mengembangkan
ilmunya setelah pesantren tuh. Dulu hanya ada musola kecil milik Bapak Bagung yang kemudian diwakafkan. Ya kemudian dari situlah dibangun YASPI. Tahun 77 YASPI mulai didirikan Madrasah Diniyah sampai sekarang berkembang beberapa lembaga ya itu. Nah itu disebut, orang sering kali menyebutnya segitiga emas rumah ibadah ini. Ya saya juga nggak paham itu sebutan orang ya. Tapi mungkin ya emas itu kan berharga. Jadi 3 rumah ibadah ini menciptakan sesuatu yang berharga buat masyarakat Kampung Sawah. Salah satu kegiatan yang sampai saat ini dipertahankan adalah ngeriung bareng. Kerukunan di Kampung Sawah itu sudah bawaan orok karena sudah ditradisikan turun-temurun oleh para leluhur. Ya, selalu kami bekerja sama, maka salah satu kearifan lokal yang ada di sini adalah ngeriung bareng. Ya tujuannya jelas untuk merekatkan kembali. Bukan berarti kita ada permusuhan, atau pertentangan atau apa yang kemudian perlu dipersatukan. Tapi bahwa ngeriung bareng ini penting kita lakukan untuk menjaga dan merekatkan persaudaraan dan kerukunan umat beragama yang selama ini memang berjalan baik gitu di Kampung Sawah. Maka ketika ada yang menyebut toleransi di Kampung Sawah, kami tidak menggunakan istilah toleransi. Kenapa? Karena toleransi itu mengandung satu makna, ada yang ditoleransi dan ada yang menoleransi. Ya, dengarlah itu ada lonceng yang setiap jam 6 sore, jam 6 pagi dan jam 12 siang itu berdentang bertahun-tahun sejak abad 19 ya. Oke, ya ngeriung bareng yang boleh dikatakan kami melakukan revitalisasi budaya Kampung Sawah, Betawi Kampung Sawah itu tampak ya secara formal di tahun 2009. 2009 kami anggap sebagai ngeriung bareng zaman modern ya, ngeriung bareng perdana ya 2009. Pada saat itu dilakukan pada tanggal 1 Januari 2009 tepat dengan Hari Perdamaian Internasional. 2011 itu pertama kali yang saya ikutin. Nggak tahu kalau kemudian sebelumnya ada gitu ya. Tetapi yang pertama kali itu ya sejarahnya awalnya kan ada kegiatan Departemen Agama yang akan menjadikan Kampung Sawah sebagai daerah tingkat kerukunan nasional, tingkat kerukunan umat beragama, dan dijadikanlah Kampung Sawah sebagai percontohan. Kami yang melanjutkan tradisi tersebut melihat bahwa kegiatan ini merupakan satu ruang dan media yang efektif di mana agama-agama yang ada di Kampung Sawah boleh selalu terhubung satu dengan yang lain, bersilaturahmi satu dengan yang lain. Ketika kita berkumpul, kita tidak pernah membahas tentang ajaran, tentang akidah, tetapi kita mempercakapkan isu-isu sosial, kemasyarakatan yang bisa mempersatukan kita, di mana masing-masing agama dengan caranya membangun masyarakat, berkontribusi bagi masyarakat. Jadi ngeriung bareng sekali lagi merupakan media yang efektif bagi kami untuk kami lanjutkan, bahkan semakin banyak generasi muda yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, acara 22 Maret itu buka bersama. Buka bersama mengundang kawan-kawan di luar muslim, ya non-muslim kita undang juga. Karena kita memang senang ngumpul gitu ya. Prinsipnya kita senang ngumpul bareng, kongko gitu ya, ngopi-ngopi. Maka kemudian ketika ada kesempatan kita bisa berbuka ya kita buka bersama. Kemudian mengundang kawan-kawan, saudara-saudara non-muslim. Ya mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Ada 500 bahkan mungkin lebih yang akan hadir dari berbagai macam elemen masyarakat, beda-beda agama di Masjid YASPI
Kampung Sawah hari Jumat 22 Maret. Perkenalkan, nama saya Sukardi Diharjo. Saya di GKP Jemaat Kampung Sawah sebagai Majelis Jemaat atau sekarang ini Penatua Jemaat. Beberapa contoh bentuk toleransi yang ada di Kampung Sawah ya dari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Yaitu yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong pada waktu dulu terasa sangat kental sekali ketika mungkin jalan-jalan masih becek, masih rusak gitu. Jadi kita sesama anggota jemaat dan lingkungan di umat lain kita bekerja sama untuk memperbaiki itu. Maupun gorong-gorong, jalan-jalan yang rusak dan itu kita lakukan secara mandiri ya masyarakat di sini. Lain sekarang ya, kalau sekarang kan sudah pemerintah yang melakukan hal itu, tapi dulu kita semua yang melakukan hal itu. Kalau di Kampung Sawah saya lihat lebih daripada itu gitu ya. Jadi orang tidak sekedar memberikan, oh silahkan kalau mau ke gereja, mau ke masjid, kita tidak akan ganggu begitu kan. Jadi toleransi itu saya memandang baru sebatas itu. Tidak menghalangi, memberikan peluang orang untuk ibadah dengan tenang gitu. Di Kampung Sawah itu lebih kepada orang punya empati gitu. Yang dia berbeda agamanya tetapi seperti saudara sendiri. Lalu juga yang masih kita lakukan bentuk toleransi yaitu mengucapkan selamat hari raya ketika misalnya umat Muslim Idul Fitri, kita yang umat Kristiani datang ke rumah Ustadz, ke masjid mengucapkan selamat Idul Fitri. Demikian pun sebaliknya ketika kita merayakan hari raya Natalan dan Tahun Baru, mereka mengucapkan hal itu. Kita masyarakat Kampung Sawah memang sangat berharap bahwa apa yang kita alami di sini menjadi role model gitu, buat daerah lain. Masyarakat Kampung Sawah itu kemudian bisa disebar dan itu bisa menjadi corong yang baik lah buat daerah-daerah lain. Kerukunan umat beragama di Kampung Sawah jangan sampai tergerus oleh zaman, jangan sampai terpengaruh juga oleh ideologi dan pengaruh dari luar yang bisa melunturkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kerukunan dan toleransi yang memang sudah ada dan diwariskan bagi masyarakat di Kampung Sawah. Itu yang menjadi urgensi, yang menjadi alasan mengapa tentang kerukunan dan toleransi harus terus kita gemakkan, ya, kita terapkan, kita aplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kampung Sawah. Indonesia terbentuk ya dari kerukunan yang ada, dari begitu banyak keberagaman. Katakanlah ini Indonesia kecil, ya maka kami patut menjaga tradisi tersebut ya. Kerukunan, maka tadi saya sudah sebutkan kami menggunakan istilah kerukunan ketimbang toleransi, maka kami kerap memperkenalkan diri sebagai orang Kampung Sawah, kampung persaudaraan.